kita menginjak ke wilayah yang terakhir. Kita sudah mengkaji bahwa hidup itu harus punya wilayah, harus punya wilayah atau wilayah kegiatan positif yang dilakukan secara kontinu di waktu yang telah ditentukan dan dengan takaran yang telah ditentukan. Kita komit, kita kerjakan terus setiap waktu. Kita sudah belajar wirid yang harus ada di dalam hidup kita sehari-hari adalah yang pertama sholat sunnah, yang kedua tilaawatul Quran, yang ketiga belajar atau ilmu, yang keempat, yang terakhir, yang keempat kemarin kita bahas adalah zikir. Nah ini sekarang yang terakhir, yang kelima. Mudah-mudahan ini yang keempat sudah kita amalkan. Mudah-mudahan insyaallah. Karena al-ilm bila amal kasyajarah bila syarat. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Yang sudah kita amalkan insyaallah sholat sunnah. Yang kedua qiraatul Quran. Ini insyaallah sudah kita amalkan. Yang ketiga menuntut ilmu. Yang keempat zikir. Nah zikir yang kemarin kita bahas, sholat sunnah ada prioritasnya, qiraatul Quran ada prioritasnya, menuntut ilmu ada prioritasnya, zikir juga ada prioritasnya, ada tingkatan-tingkatannya. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Sekarang kita menginjak ke wirid yang terakhir. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain. Amin. Faslun wa yanbaghi an yakuna laka wirdun minat tafakkuri fi kulli yawmin wa lailatin. Wirid yang terakhir, hendaklah setiap orang di antara kalian memiliki wirid, yaitu wirid tafakkur. Nah ini yang jarang kita lakukan ya. Biasanya kalau sholat sunnah itu sudah banyak yang melakukan, menuntut ilmu banyak yang melakukan, zikir banyak yang melakukan, qiraatul Quran banyak yang melakukan. Ini wirid yang terakhir ini jarang sekali orang melakukan. Apa wiridnya? Tafakkur. Apa itu tafakkur? Orang sini bilang juga tafakkur. Tafakkur itu apa sih? Tafakkur itu dari kata fikur. Fikur itu dalam bahasa Indonesia pikir. Kata pikir dalam bahasa Indonesia itu kata serapan dari bahasa Arab. Fakkar, yufakkiru. Fikrun, pemikiran. Nah, tafakkur itu proses, melakukan proses pemikiran yang kemudian dikenal juga dalam bahasa Indonesia perenungan. Orang yang bertafakkur artinya orang yang merenung. Merenung itu bagaimana? Merenung itu ya sudah duduk, tapi bukan melamun. Kalau melamun katanya bukan merenung. Nah, merenung itu duduk, memejamkan mata, kemudian sambil merenung, berpikir. Mikir apa? Bukan mikir utang yang belum dibayar-bayar, nah, atau bukan mikir bagaimana cara mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, bukan itu. Mikirnya mikir apa ini? Nah ini nanti akan dijelaskan tafakkur itu apa saja. Nanti di sini kita akan dijelaskan secara ringkas pintu-pintu tafakkur dan efeknya di dalam kehidupan kita. Tafakkur itu seperti obat mujarab ya. Nanti akan kita bahas. Nah, hendaklah kita memiliki tafakkur fi kulli yaumin wa lailah, di setiap hari dan malam. Tu'ilu lahu sa'atun aw sa'at.
pagi dan petang setiap harinya kita menentukan sejam atau 2 jam atau beberapa jam, atau kalau terlalu lama 1 jam ya bisa setengah jam. Kalau setengah jam terlalu lama ya bisa 15 menit duduk berpikir, merenung. Wa ahsanul awqat litafakkur, tetapi di antara jam-jam dari pagi sampai malam itu yang seharusnya kita boleh memilih. Kita itu boleh memilih karena setiap orang di antara kita kan berbeda-beda, kesibukannya berbeda-beda, profesinya berbeda-beda, kemudian kondisinya juga berbeda-beda. Kadang-kadang ada orang yang justru di malam hari itu rame-ramenya rumahnya dia rame itu di malam hari, nah, tepat buat tafakkur. Jadi dia paling enak itu sepi, paling sepi di rumah saya itu waktu pagi. Waktu pagi anak-anak sudah berangkat sekolah semua, istri berangkat ke pasar belanja, saya sebelum kerja ada waktu untuk duduk sendiri merenung. Atau sebagian orang yang lain di siang hari, sebagian yang lain di malam hari. Tapi ada waktu ideal. Waktu ideal itu kalau kita bisa tafakur di waktu itu lebih bagus. Kalau kita bisa, kalau tidak bisa ya kita pilih yang kita mampu. Wa ahsanul awqat litafakkur. Nah, ini dia mengatakan waktu yang paling baik untuk tafakur adalah afraduha wa asfaha wa ajdaruha fi huduril qalb jawful lail. Tapi yang paling tepat untuk tafakur, waktu yang paling kosong, tidak ada yang ganggu kita, yang paling jernih di sini asfaha, maksudnya pikiran kita belum layak kemana-mana. Kalau di siang hari itu ada kerjaan yang belum selesai, kita harus berhenti, atau ada kerjaan yang belum kita kerjakan di depan, itu bisa mengganggu tafakur kita. Tapi kalau di tengah malam, di waktu tahajud, itu waktu yang paling jernih, belum ada gangguan apa. Wa ajdaruha fi huduril qalb, dan waktu yang paling pantas, yang paling memungkinkan hati kita untuk hadir, kapan itu? Jawful lail, waktu di pertengahan malam. Waktu di pertengahan malam ini bisa kita tidur, lalu di tengah malam kita bangun, atau sebelum kita tidur. Bisa juga sebelum kita tidur kita mulai duduk bertafakur. Nah, tafakur itu posisinya idealnya duduk. Tapi kalau tidak bisa duduk, ya walaupun sambil tiduran, yang penting merenung. Sebelum tidur itu tutup dengan selimut, kemudian merenung. Nah, itu juga bisa ya. Tapi itu kebanyakan langsung bablas tidur gitu ya. Nah, kemudian wa'alam, ketahuilah anna salahad dunya wad din mawqufun ala sihhatit tafakkur. Ketahuilah sesungguhnya kebaikan dunia dan agama itu tergantung dengan sihhatit tafakkur, tergantung dengan benarnya tafakkur kita, dengan tafakkur yang benar, yang sah. Kenapa kok bisa kebaikan dunia dan agama itu tergantung tafakkur? Tafakkur itu kan perenungan. Perenungan itu evaluasi. Orang yang merenung itu orang yang mengevaluasi dirinya. Orang yang mengevaluasi dirinya itu celah bagi dia untuk lebih baik di kemudian hari itu lebih besar. Karena dia mengevaluasi dirinya. Orang yang hidupnya berjalan begitu saja tanpa perenungan, tanpa evaluasi dirinya, baik urusan dunia atau urusan agama, dia tidak akan mengalami kemajuan. Perusahaan
saja itu harus evaluasi. Kalau keuntungannya besar, dia tetap harus mengevaluasi bagaimana caranya mempertahankan keuntungan. Kalau keuntungannya merosot, dia harus mengevaluasi apa sebabnya keuntungannya merosot. Di dalam perusahaan seperti itu, perusahaan yang tidak pernah evaluasi, ya cepat tutupnya perusahaan ini, cepat bangkrutnya. Karena pemiliknya ini sekedar membuka usaha itu tanpa ikhtiar yang maksimal. Kalaupun perusahaan itu tetap buka, dia tidak akan pernah maju. Ya sudah segitu aja, stuck, tidak akan pernah meningkat karena pemiliknya tidak pernah mengevaluasi. Nah, kalau untuk urusan dunia, evaluasi itu penting, apalagi urusan akhirat. Orang yang tidak pernah mengevaluasi dirinya di dalam sehari, maka akhiratnya akan bangkrut. Bangkrut dia karena dia menjalani hidup sekenaknya, begitu saja. Kalaupun dia tidak bangkrut, dia tetap rugi. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah mengalami peningkatan. Ya sudah, dari 2 tahun yang lalu sama sekali tidak ada perubahan. Perubahan itu maksudnya ke arah yang lebih baik, tidak ada. 3 tahun yang lalu kalau dilihat, ya sudah seperti ini, tidak ada perubahan yang lebih baik. 10 tahun yang lalu dibuka lembarannya, ya sama, sudah tidak ada peningkatan sama sekali. Kok bisa? Karena dia tidak pernah mengevaluasi. Orang yang tidak pernah mengevaluasi dirinya, dia sudah merasa puas dengan satu titik. Orang yang sudah merasa puas dengan satu titik, dia tidak akan pernah naik kepada kedudukan yang di atasnya. Nah, padahal Rasulullah SAW mengatakan orang yang hari ini sama dengan hari kemarin itu adalah orang yang rugi. Orang yang rugi. Orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin itu orang yang tertipu, makhluk kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tertipu. Siapa ini orang-orang ini? Mereka adalah orang-orang yang menjalani hari-harinya dia sambil lalu, tidak pernah mengevaluasi dirinya. Ini penting sekali. Nah, makanya dia mengatakan, Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, anna salahad dunya wa din mawqufun ala sihhatit tafakkuri. Kebaikan dunia dan agama itu terletak pada keabsahan tafakkur kita, kebenaran tafakkur kita, kesungguhan tafakkur kita. Wa man a'ta haddahu minhu akhadha bihaddin wafirin min kulli khair. Siapa yang diberi bagian dari tafakkur, maka dia telah mengambil bagian kebaikan yang melimpah. Siapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagian dari tafakkur, sehingga dia mampu melakukan tafakkur setiap harinya, atau 2 hari sekali, atau 3 hari sekali, dia sering bertafakkur. Siapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk bertafakkur di dalam hidupnya, maka dia sesungguhnya sedang diberi kebaikan yang melimpah. Waqad warada, disebutkan di dalam sebuah riwayat, tafakkar sa'ah khairun min ibadah sana. Bertafakkur sejenak, ya, sa'ah itu bisa berarti 1 jam, bisa berarti sejenak. Bertafakkur sejenak lebih baik dari ibadah 1 tahun. Ibadah 1 tahun non-stop. Ini ya. Ada nggak yang ibadah 1 tahun non-stop? Tidak ada. Ibadah 1 tahun non-stop sangat bertafakkur sejenak. Lebih baik bertafakkur sejenak.
Lebih baik dari sisi apanya? Dari sisi bekasnya di dalam kehidupan. Maksudnya ini tafakkur sa'ah khairun min ibadah sanah bi ghairi tafakkur. Tafakkur sejenak itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun yang dilakukan non-stop tanpa tafakkur. Ibadah yang dilakukan tanpa tafakkur ini ya sudah ibadah yang berjalan begitu saja. Pahalanya dapat orangnya karena menjalankan ibadah, tapi dampaknya di dalam kehidupan nggak ada. Orang yang ibadah menjalani ibadah begitu saja, sholat, ngaji, tapi ada yang hadir nggak di dalam hatinya? Nggak ada. Tadi rakaat pertama habis surat Fatihah, imamnya baca surat apa? Ayatnya apa? Sudah lupa. Rakaat kedua ayatnya apa? Lupa. Mana ayatnya tadi? Nggak tahu. Kalau kita sholat tanpa menghadirkan hati, pahalanya dapat, tapi bekasnya di dalam hati nggak ada. Bekasnya di dalam hati nggak ada. Akhirnya kita sholat, ngaji, ada tahlil, ikut tahlil, ada maulidan, ikut maulidan, ada maksiat, ikut maksiat. Ada maksiat, ya ikut maksiat kita. Karena nggak ada bekasnya di dalam kehidupan. Habis maksiat, ada orang ngajak kita, ayo kita bikin. Nggak ada di dalam hati sama sekali. Maunya ikutlah sama orang. Habis zikir la ilaha illallah, habis itu matanya tidak dijaga lagi dia hal-hal yang nggak baik, telinganya dengarkan hal-hal yang nggak baik, mulutnya mengucapkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang kotor, hal-hal yang bohong, penuh kedustaan, menggunjing orang, fitnah, mencaci orang, menyakiti hati orang, menipu. Padahal 1 jam yang lalu dia baru hadir majelis zikir. Kok bisa ya? Padahal dia 5 waktu sholat di masjid lagi. Kok bisa? Karena dia sholatnya, ibadahnya bertahun-tahun tanpa hati, seperti robot. Kayak robot. Makan aja kalau tanpa hati ada rasanya? Tidak ada rasanya. Coba kita makan anak-anak sekolah itu atau orang-orang yang kerja di kantor-kantor itu kalau makan sarapan sama ngebut lihat jam, ada rasanya nggak? Tidak ada. Mau dikasih makanan paling nikmat ya rasanya tidak ada. Kita tahu sudah masuk perut aja. Kadang-kadang dia tidak sadar. Sudah habis makannya sambil ngobrol gitu. Tidak ada rasanya. Nyetir mobil kayak waktu sudah sampai kantor. Tadi sudah lewat di situ. Jalan dia tidak sadar. Namun karena tidak pakai hati. Nah kalau makan saja tidak ada rasanya, ketika tidak pakai hati, ya bagaimana dengan sholat? Bagaimana dengan zikir? Nah ini pentingnya tafakkur ya. Nah tafakkur itu salah satu sarana pemantik hadirnya hati, pemantik yang koreknya ya. Sungguhnya sudah ada sebetulnya. Tafakkur itu salah satu korek yang bisa menyalakan hati kita sehingga tergerak untuk mencicipi, berusaha menimbulkan kepekaan di dalam hati kita. Nanti kita akan sadar. Nah, tafakkur ini semua amalan yang kita lakukan ini kalau kita lakukan sungguh-sungguh, tujuannya cuma satu, menjadikan kita manusia yang sadar, bukan manusia yang tidur. Kita ini sekarang tidur, matanya melek tapi tidur. Nah, dari pagi tadi sampai sekarang apa yang sudah kita lakukan? Kalau kita suruh hitung-hitung, banyak tidak sadarnya daripada sadarnya. Nah, banyak tidak sadarnya. Makanya Sayyidina Ali mengatakan an-nasunya, manusia itu tidur semuanya. Maksudnya apa tidur semuanya? Padahal melek. Maksudnya manusia itu hidup tapi seperti mati, tidak sadar bahwa dia lakukan. Karena
dia berbuat menjalani hidup ini tidak dengan hati, tidak dengan hati. Nah ini kalau kita kesadaran kita itu bangkit, kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Berbicara dengan keluarga itu ada rasanya, ada rasanya. Berbicara dengan sahabat itu ada rasanya. Duduk di majelis itu ada rasanya, ada kenikmatannya. Kemudian sholat ada kenikmatannya, membaca Al-Quran ada kenikmatannya, zikir itu ada kenikmatannya, infak ada kenikmatannya, menjenguk orang yang sakit itu ada kenikmatan yang luar biasa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena kita tidak menggunakan hati tadi, ya tidak sadar, itu ya kayak orang ngantuk terus digandeng kemana-mana ya, dia tidak tahu apa yang baru saja dia lakukan. Nah ini semuanya bisa menggugah kesadaran kita. Kesadaran kita ini, maksudnya kesadaran kita sebagai manusia. Kalau kesadaran kita sebagai manusia, kita sudah sadar, nanti kita bakal bisa mengenal siapa Allah. Nomor satu itu kenali diri kita dulu, baru kita bisa mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa Rabbah. Yang problem itu bukan Allah, yang problem itu kita. Nah, Allah itu zat yang maha nyata, yang maha nyata. Yang problem itu bukan Allahnya, Allah itu terbuka, jelas, nyata. Tidak ada tirai yang menutupi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang problem itu kita. Nah, kita yang banyak tirainya, banyak ilusi di dalam hidup kita, banyak khayalan, banyak gugatan, banyak sangkaan, banyak prasangka-prasangka yang tidak benar terhadap Allah, terhadap makhluk, terhadap keadaan, terhadap kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Nah, sehingga otak kita ini muter terus bersama khayalan kita ya, bersama ilusi kita ya. Nah, kalau kita sudah hidup bersama ilusi kita, maka kita tidak akan sadar hidup-hidupnya. Kalau kita tidak akan sadar, kita tidak bisa menghadirkan Allah di dalam hidup kita. Kalau kita tidak bisa menghadirkan Allah di dalam hidup kita, tidak ada nikmatnya hidup ini karena kita putus dengan sumbernya kita, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini semua yang kita pelajari kalau kita amalkan dengan sungguh-sungguh, ini akan menggugah kesadaran. Penting. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan majelis kita ini majelis yang bermanfaat, mendatangkan perubahan yang baik kepada hidup kita juga keluarga kita. Wa qala Ali karramallahu wajhah. Ali karramallahu wajhah berkata, la ibadata kattafakkuri. Kata Sayyidina Ali, tidak ada ibadah seperti tafakkur. Ini pernyataan Sayyidina Ali ini satu menunjukkan tafakkur itu termasuk ibadah. Jadi kita diam merenung itu termasuk ibadah. Pernyataan Sayyidina Ali ini menunjukkan satu, tafakkur itu termasuk bagian dari ibadah. Yang kedua, menunjukkan keutamaan ibadah tafakkur itu sendiri dibanding ibadah yang lain. Kenapa? Karena tafakkur itu langsung menuju kepada lubuk hati manusia tadi. Wa qala ba'dul 'arifin rahimahullah. Sebagian orang-orang arif yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-arifin itu al-arif billah. Al-arif billah itu orang yang sudah kenal siapa penciptanya. Man arafa nafsahu faqad arafa Rabbah. Arafa Rabbah. Orang yang sudah mengenal Tuhannya itu namanya, dijulukinya arif billah. Arif billah atau disingkat jadi arifin. Ini bukan namanya kok ya, tapi julukannya, kedudukannya arifin. Semoga Allah merahmati mereka. Sebagian kaum arifin itu berkata
Pelitanya hati adalah tafakur. Fa'idha dhahabat fa'idha adalah kalau pelita itu mati, lenyap, maka tidak ada cahaya lagi. Artinya kalau kita beribadah tanpa bertafakur, kita menjalani hidup tanpa bertafakur, hati kita itu akan gelap. Kalau hati kita gelap, bagaimana kita bisa menemukan kebenaran di dalam hidup ini? Wa majalul fikr katsiran. Dan majari itu aliran tafakur, maksudnya pintu-pintu macam-macam tafakur itu ada banyak macam-macam tafakur. Faminha, nah ini kita akan mempelajari menginjak ke macam-macam tafakurnya ini. Faminha wa huwa asyrafah, di antara macam-macam tafakur yang paling mulia, yang paling utama. Jadi kita kalau mau tafakur yang paling utama adalah anta tafakkar fi ajabihi masmu'atillahil bahirah wa athari qudratihi al-batinah wal-dhahirah wa ma batha minal ayati fi malakutil ardi was samawat. Tafakur yang paling utama adalah tafakur memikirkan atau merenungi keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencengangkan. Banyak ciptaan Allah yang mencengangkan ya. Kita kalau meneliti, jadi Islam itu harusnya nasional biografi itu orang Islam semua harusnya. Harusnya ya, orang Islam itu harusnya saintis semuanya, ilmuwan semuanya, peneliti semuanya, sebagai peneliti. Karena Allah memerintahkan kita untuk meneliti. Tapi kita sudah malas, sibuk dengan debat-debatan terus setiap hari. Padahal untuk mengembangkan jiwa kita itu harus meneliti alam, meneliti ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meneliti itu tidak harus kita kemudian besok daftar ilmu biologi semuanya atau ilmu geografi, tidak harus seperti itu. Kita memperhatikan saja, perhatikan semut, perhatikan gajah, perhatikan onta. Di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sering menyebut ciptaannya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat wa ilal jibali kaifa nusibat. Allah. Kamu tidak pernah lihat itu unta di mana mereka tercipta? Kuat berjalan berbulan-bulan melintasi padang pasir, kuat, bisa tahan tanpa minum air berminggu-minggu. Dia sekali minum air, satu kolam diminum oleh onta itu, terus disimpan di koloknya kalau ada koloknya. Makanya orang kalau jalan dengan onta, keuntungannya ada dua. Yang pertama, yang kalau dia sampai kehabisan bekal di tengah padang pasir, dagingnya bisa dimakan, pendolongnya masih ada air bisa diminum, kayak freezer, kayak kulkas. Jadi pendolongnya itu ada tempat airnya, ontanya habis disembelih, airnya bisa diminum, bersih seperti air kulkas. Kayak bagus. Wa ilas sama, dia itu langit, siapa yang nahan langit itu kalau tidak jatuh? Kayak manusia, bagaimana langit itu diangkat oleh Allah. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Lihat bumi yang dihampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Kamu tidak pernah lihat bagaimana gunung-gunung yang dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi paku bumi, badan dia.
Ingat, beri peringatan. Innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaitir ila akhir surah. Macam-macam ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berpikir. Nah, ini pintu tafakur yang paling utama. Apa pintu tafakur yang paling utama? Bertafakur merenungi ciptaan Allah. Wah, ini kita bisa berjilid-jilid ini sampai kita mati belum selesai kita merenungi ciptaan Allah itu. Terlalu banyak ciptaan Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap hari bisa pilih salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala kita renungi. Wa akharu qudratihi al-batinah wa dhahirah. Begitu juga merenungi kekuasaan bukti atau wujud kekuasaan Allah yang zahir dan yang batin. Kekuasaan Allah terhadap alam semesta ini. Jadi merenungi matahari, dahsyatnya matahari itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merenungi dahsyatnya kuasa Allah terhadap matahari itu. Yang menggenggam matahari itu sehingga berotasi di tempatnya, tidak jalan-jalan kemana-mana. Matahari kalau jalan kemana-mana habis semua kita. Matahari itu maju 1 senti saja bakar semua kita, mundur 1 senti kita bisa beku semuanya. Sudah sejak kapan matahari itu menyinari bumi kita? Bumi kita ini setiap hari dijerek oleh Allah SWT. Bagian sini dikenakan panas, bagian yang sebelah sini dikenakan panas. Adil Allah. Coba kalau bumi kita tidak berputar, sebelah sini aja kena panas, yang sebelah sini kan kayak di kutub utara sama kutub selatan, dingin jadi es semuanya. Alam terus berminggu berbulan-bulan, alam terus. Tidak ada orang bisa tahan hidup di sana. Nah, kalau ada yang hidup sedikit orang. Nah, kita dibawa kutub sana, nah itu sakit semua. Kita di sini aja baru hujan berhari-hari saja sudah kerokan di mana-mana. Nah, sakit semua, angin semuanya. Apalagi dibawa kutub sana, aduh, tidak kuat, tidak tahan. Wa nabata minal ayat fi malakutil ardi was samawat, dan kita mentafakuri yang ditebarkan oleh Allah, yang tampak di kerajaan bumi dan kerajaan langit ini. Sampai mati kita belum selesai mentafakuri ciptaan Allah ini. Tapi pernah tidak kita tahu? Tidak pernah kita memikirkan. Tidak pernah. Padahal Allah berkali-kali kan Tabarakal ladzi biyadihi mulku wa 'ala kulli syai'in qadir khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Kemudian wal azizul wal azizul ladzi khalaqa sab'a samawati wa ma tara fi khalqi rahmani yatadawu fajil basara hal tara min futur thumma fajil basara karatayn qalid yang dari bicara basara wasi'an wa perintah dari Allah, lihat langit, lihat sudah Allah sudah saya lihat tadi. Fajil basara karatayn, lihat terus. Karatayn ini bukan 2 kali, tapi 3 kali, 4 kali, 5 kali sampai 9 kali. Fajil basara karatayn. Nanti kalau kamu sudah memperhatikan ini efeknya. Yang dari ilaikal basara wasi'an wa huwa. Kalau kamu lihat kebesaran Allah yang di langit itu, kamu baru sadar kamu itu kecil. Tapi kalau kita tidak pernah tafakur, kita bertanya-tanya, berasa diri kita ini paling besar, kita baru dapat keuntungan 1 juta aja sudah berasa kita yang pegang bumi sama langit ini. Kita main perintah sana, main perintah sini, berasa kita yang punya dunia sini-sini, padahal tidak punya apa-apa kita ini. Mau belajar bahasa Inggris. Wa hadza tafakkur yazid fi ma'rifatika bi dzatillah wa sifatihi wa asma'ihi. Nah, tafakkur yang semacam ini dampaknya kalau kamu
sering mentafakuri alam Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dampaknya di dalam hidup kamu apa? Akan bertambah ma'rifatmu terhadap Allah, terhadap zat Allah, sifat-sifatnya dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini padahal yang kita cari kan? Kita ingin tambah makrifat kita. Mau cari ilmu makrifat orang sana. Makrifat gimana? Puasa, terus nanti mutih 3 hari di gunung 10 bulan ini. Nah, caranya Al-Quran, caranya hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau mau bertambah makrifat, mau dapat ilmu makrifat, menemui ciptaan Allah. Nanti bertambah makrifat. Renungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau berkata seperti ini, dalilnya apa? Kok orang bisa merenungi ciptaan kemudian nanti bertambah makrifatnya terhadap Allah, sifat-sifatnya dan nama-namanya. Karena Allah Subhanahu wa taala haqqallahu alaihi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk merenungi ciptaannya. Biqaulihi, seperti disebutkan di dalam firman-Nya, qul nada fis samawati wal ardh. Qul, katakan hai Muhammad, unzuru, katakan hai Muhammad kepada mereka, unzuru, lihatlah ma fis samawati wal ardh, apa yang terdapat di langit dan apa yang terdapat di. Maksudnya unzuru di sini, lihatlah di sini, perhatikan, renungi. Wa anta, dan dirimu sendiri, min ajaibil masnu'at. Diri kita sendiri ini juga termasuk salah satu keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada apa istilahnya, kalau istilah kerennya sekarang makrokosmos, mikrokosmik atau mikrokosmik, atau istilah kerennya sekarang. Jadi alam itu ada alam yang besar, ada alam yang kecil. Alam yang kecil itu ada di dalam diri kita sendiri. Dalam diri kita ini alam semesta, replikanya alam semesta itu diri manusia sendiri, ya. Makanya di kamu, kata beliau, itu termasuk masnu'at, ajaibil masnu'at, termasuk salah satu kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fatafakkar fi nafsik, kamu juga bisa mentafakuri diri kamu sendiri loh. Tafakuri mata, telinga, ya mata kita, matanya, kamera itu kan untuk matanya bisa zoom out, zoom in, bisa ke kanan, bisa ke kiri, ke atas, ke bawah. Kalau ada barang yang mau masuk, bisa otomatis dia memejamkan matanya. Nah, kemudian kalau ada barang yang sudah terlanjur masuk, keluar air mata, barang tadi bisa keluar. Sama Allah sudah disediakan. Terus ada air mata terus membasahi mata kita. Kalau enggak kering, tidak bisa kedip lagi. Ada air mata yang terus keluar. Air mata itu keluarnya bisa pas. Kalau keluarnya ada penyakit sekarang ini, air matanya tidak keluar, kering matanya. Jadi setiap saat harus ditetes. Alhamdulillah sudah sehat, air matanya keluar terus. Ada yang air matanya keluar terlalu banyak, harus ke dokter lagi, dia keluar air mata terus, habis tisu terus. Nah, telinga ini juga kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tangannya besar, mulut, tangan, perhatikan. Belum nanti di dalam organ tubuh kita ada jantung, ada ginjal ini begitu sakit, ya Allah, sudah keluar uang terus, semoga sehat. Keluar uang terus kita. Buat cuci darah sekali ada berapa ginjal begitu sakit? Jantung. Saudara saya
operasinya berat. Mudah-mudahan sehat walafiat. Nah, nanti kita bersyukur kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa fil ardi ayatul lil mu'minin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keberadaan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala lil muqinin, bagi orang-orang yang punya keyakinan di dalam hatinya. Tidak semua orang bisa membaca tanda-tanda itu. Wa fi anfusikum, juga di dalam diri kalian sendiri hai manusia terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda-tanda bahwa Allah itu ada. Afala tubsirun, apa kalian tidak pernah memperhatikan, tidak pernah kalian teliti, tidak pernah kalian lihat? Wa'alam annahu yanbaghi laka an tatafakkara fi alatillah wa ayatihi allati awsalaha ilaik wa ni'amihi allati asbaghaha alaik. Ketahuilah, diperintahkan bagi kalian, dianjurkan bagi kalian untuk mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaan Allah, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dihantarkan oleh Allah kepada kalian. Kita enggak, coba kalau kita ini oksigen diberi oleh Allah, ambil sendiri, kita setiap hari suruh ke rakit ambil oksigen, susah. Tapi Allah mengantarkan nikmat kita. Nasi yang kita makan itu kita cari atau datang sendiri? Datang sendiri. Yang antar siapa? Yang antar kurir sampai datang ke toko dekat rumah kita. Coba kalau kita berangkat ke sawah setiap hari ngambil nasi, susah ya. Sama Allah didatangkan sampai ke toko dekat rumah kita. Yang ngambil di toko bukan kita lagi, istri kita. Kita tinggal duduk di rumah, nasinya datang, dimasakkan, sekali lagi kita makan. Allah yang mengantarkan nasi satu piring, satu sendok ke mulut kita itu diantarkan oleh Allah. Belum lagi kalau istrinya baik, disuapi, muap sendiri aja enggak ada. Allah ini baiknya luar biasa. Pernah tak kita pikirin air itu diantarkan oleh Allah sampai ke rumah kita, diantarkan sampai ke rumah kita. Awsalah ilaik wa ni'amihi allati asbaghaha alaik, dan kenikmatan-kenikmatannya yang diturunkan kepada kalian dengan derasnya. Allah Ta'ala fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Ingatlah kenikmatan Allah itu agar kalian ini termasuk orang-orang yang beruntung. Allah Ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tak mungkin dapat menghitungnya. Wa qala ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa minallah, dan setiap kenikmatan yang ada di dalam diri kalian itu semata-mata datangnya dari Allah, bukan dari kalian. Kalau sama Allah tidak didatangkan, ya kalian tidak dapat apa-apa dari Allah. Wa tamaratu hadza tafakkur ibtila'ul qalbi bi mahabbatillah wal istighfar bi syukrihi batinan wa zahiran kama yuhibbu wa yarda. Sampai di sini ya. Buah dari tafakkur ini, kalau kalian sering mentafakuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita, menyampaikan kenikmatan kepada kita. Buah dampak efek dari tafakkur ini adalah hati kita ini akan dipenuhi rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan sibuk bersyukur kepada Allah. Batin dan zahir seperti yang diinginkan oleh Allah. Allah menginginkan kita bersyukur. Allah ghalidun bil ibadiyah la in syakartum. Caranya supaya kita jadi termasuk hamba yang bersyukur, memikirkan kenikmatan. Jangan memikirkan doa yang belum kabul. Kalau mikir doa yang belum kabul, nanti kita tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau ada kelapa jatuh, sini bahasa Jawa itu, sini buka kelapa, buka, udah buka kelapa, nangis. Siapa yang masukkan air ke dalam kelapa itu? Nah, siapa yang masukkan air itu? Coba kamu pikir, ada air yang nikmat, manis, bisa jadi obat. Yang masukkan air ke kelapa itu siapa? Kita masih kecil-kecil juga. Nanti ada hal-hal lain lagi dipanggil lagi kita, diajak. Nah, siapa yang meletakkan mangga? Pohon mangga, sebelah sini ada pohon lombok, ada pohon lombok. Yang ini keluar rasanya manis, yang ini keluar rasanya pedas. Bijinya sama-sama ditaruh. Nah, siapa yang membuat ini? Kok nggak sama? Kalau lomboknya nggak keluar di sini, mangganya keluar di sini, kok nggak sama? Siapa yang membuat? Nah, kita diajak berpikir masih kecil. Saya diajak seperti itu, berpikir supaya timbul rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah itu waktunya panjangan. Ya Rabbana عرفنا بأننا انحرفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل هوى